Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Sylvia Akidah, mahasiswa Magister Program Studi PGMI di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya yang berjudul penggunaan metode Numberhead Together dalam meningkatkan prestasi belajar matematika, materi pengukuran siswa kelas 3 di SD swasta Pekalongan. Latar belakang masalah. Metode pembelajaran yang digunakan merupakan penentu keberhasilan belajar matematika dan dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal. Namun, pada kenyataannya tidak jarang kita jumpai bahwa dalam proses pembelajaran yang berperan aktif adalah guru, sedangkan siswa hanya sekedar menerima informasi dan kurang berperan aktif. Padahal semestinya yang terlibat aktif itu adalah siswa, guru hanya berperan sebagai fasilitator dan motivator saja. Dibuktikan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan siswa kelas 3 di SD tersebut, diperoleh informasi bahwa hasil belajar siswa masih tergolong rendah dilihat dari rata-rata kelasnya, yaitu 67,59 dengan KKM yang ditetapkan di sekolah yaitu 70. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti melakukan solusi dengan menerapkan metode pembelajaran NHT dengan rumusan masalah bagaimana penggunaan metode pembelajaran Numberhead Together dalam meningkatkan prestasi belajar matematika, materi pengukuran siswa kelas 3 di SD swasta Pekalongan. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan prestasi belajar matematika, materi pengukuran siswa kelas 3 di SD swasta Pekalongan. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti menggali data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi di sekolah. Teknik analisis data dalam riset ini didasarkan pada konsep Niels dan Haberman dalam analisis interaktif melalui langkah berikut. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Dan yang ketiga, kesimpulan. Desain penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK yang terdiri dari 2 siklus dan setiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan, 1 kali untuk membahas materi, 1 kali untuk ulangan harian. Adapun tahapan PTK adalah perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan pengamatan. Subjek yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 12 orang yang merupakan 12 besar ranking di kelas. Jumlah ini ditentukan berdasarkan masukan dari kepala sekolah dan keterbatasan waktu penelitian. Sebetulnya jumlah seluruh siswa kelas 3 itu ada 29. Untuk menganalisis data penelitian dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe Numberhead Together, peneliti menggunakan teknis analisis deskriptif, yaitu yang pertama aktivitas siswa. Nah, dalam aktivitas siswa ini menggunakan pedoman observasi dan wawancara berdasarkan indikator prestasi belajar. Ada 3 indikator prestasi belajar, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Yang kedua, hasil belajar siswa. Nah, hasil belajar siswa ini dilihat dari sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran metode NHT dan dilakukan tes hasil belajar siswa. Hasil dan pembahasan pembelajaran metode NHT dan prestasi belajar. Yang pertama, pembelajaran metode Numberhead Together. Pembelajaran kooperatif tipe Numberhead Together adalah metode belajar dengan setiap siswa diberi nomor dan dibuat suatu kelompok. Kemudian secara acak, guru memanggil nomor dari siswa. Metode ini dikembangkan oleh Spencer Kagan. Adapun langkah dalam penggunaan metode ini, yang pertama siswa dibagi dalam beberapa kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang dan kelompok ini bersifat heterogen ya pembagiannya. Kemudian tiap anggota diberi nomor. Setelah itu guru memberikan pertanyaan atau LKS pada siswa. Siswa diberi waktu untuk berpikir dan mengerjakan. Kemudian siswa duduk secara berhadapan-hadapan. Setiap siswa memberi pendapat dalam kelompok. 7. Guru berkeliling kelas membimbing siswa saat bekerja kelompok.
8. Kelompok menentukan jawaban dari hasil diskusi. 9. Guru memanggil nomor siswa untuk memberi jawaban dari pertanyaan yang telah diberikan. Yang terakhir, guru memberi penghargaan kepada anggota kelompok yang berhasil menjawab pertanyaan dengan baik. Prestasi belajar matematika hasil belajar merupakan kemampuan keterampilan yang diperoleh siswa setelah mereka menerima perlakuan yang diberikan oleh guru sehingga mengkonstruksi pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Benjamin itu membagi hasil belajar menjadi 3 aspek. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, dan yang ketiga aspek psikomotorik. Prestasi belajar matematika adalah tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran matematika yang telah diperoleh dari hasil tes belajar yang dinyatakan dalam bentuk skor. B. Analisis penggunaan metode number head-to-gather di kelas 3. Nah, pada analisis ini terdapat 2 siklus. Yang pertama, siklus pertama terdiri dari 2 pertemuan. Pertemuan pertama itu pada tanggal 28 November 2022. Nah, pada pertemuan pertama guru memberikan materi dan di sini guru hanya sebagai pusat pembelajaran, tidak ada respon siswa yang antusias dalam pembelajaran. Kemudian untuk pertemuan kedua dalam siklus 1 itu dilaksanakan ulangan harian pada hari Selasa tanggal 29 November 2022. Refleksi siklus 1 bertujuan untuk mengetahui kekurangan saat pembelajaran dilakukan guru dengan metode pembelajaran ceramah, demonstrasi, dan tanya jawab. Berdasarkan hasil pengamatan, itu ada beberapa kekurangan. Saat pembelajaran berlangsung, masih ada siswa yang kurang memperhatikan guru, ada yang masih mendongeng. Kemudian siswa juga yang aktif hanya 1 atau 2 anak saja, tidak seluruhnya. Kemudian pelaksanaan siklus kedua juga dilakukan 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu pada hari Rabu tanggal 30 November. Pada siklus ini, pada pertemuan pertama ini, guru menggunakan metode number head-to-gather dalam pembelajaran matematika materi pengukuran. Nah, guru di sini berperan sebagai fasilitator, mediator, dan motivator. Pada pertemuan kedua itu dilaksanakan ulangan harian pada tanggal 1 Desember 2022. Hasil ulangan tersebut dipergunakan untuk melihat peningkatan hasil belajar dan ketuntasan belajar siswa pada materi pokok pengukuran benda. Refleksi siklus kedua, selama melakukan tindakan sebanyak 2 kali, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tindakan untuk siklus kedua sudah lebih baik dari siklus yang pertama. Guru telah mampu meningkatkan hasil belajar anak dengan penerapan model kooperatif tipe NHT. Dengan demikian, pelaksanaan penelitian tindakan kelas dengan model NHT dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Analisis peningkatan prestasi belajar. Yang pertama, analisis sebelum penggunaan metode NHT. Berdasarkan dokumentasi yang sudah peneliti kumpulkan diperoleh dari nilai sebelum tindakan pada tabel berikut ini. Nilai sebelum dilakukan penggunaan metode NHT. Ketuntasan belajar secara klasikal untuk seluruh siswa kelas 3 yaitu dengan menghitung jumlah siswa yang telah mencapai KKM dibagi jumlah siswa seluruhnya. Nah, ini jumlah siswa yang tuntas ada 17, dibagi jumlah seluruh siswa ada 29, dikali 100%, hasilnya 59%. Nah, hasil ini masih kurang dari 75%. Jika hasilnya sudah memenuhi 75%, artinya seluruh siswa itu telah berhasil mencapai KKM. Analisis sesudah penggunaan metode number head-to-gather. Berdasarkan hasil observasi pada indikator aspek kognitif, nah observasi ini dilakukan pada 3 aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, ini sebagian besar itu siswa sudah dapat menunjukkan pemahaman materi, kemudian bisa menjelaskan perbedaan, menguraikan definisi, dan memberikan contoh pengukuran. Hanya 1-2 anak saja yang belum menunjukkan pemahaman terhadap materi pengukuran, perbedaannya, maupun memberikan contoh. Masih agak ada yang belum paham. Nah, ini ada indikator aspek afektif pada hasil observasinya. Nih, ada 9 siswa, ada 12 siswa. 12 siswa ini
12 siswa artinya sudah keseluruhan siswa itu sudah bisa. Kalau 9 siswa berarti ada 3 siswa yang belum bisa sesuai dengan indikator. Nih, 9 siswa tidak mengobrol dengan teman dalam kelompok kecuali membahas materi pelajaran. Yang ketiga, indikator aspek psikomotorik. Nah, ini dari indikator aspek psikomotorik yang berjumlah 1, 2, 3, 4 ini, sebagian besar siswa telah mencapai indikator aspek psikomotorik. Nah, hanya 9 siswa menunjukkan perilaku mampu mengukur. 10 siswa mampu menghitung lamanya waktu kegiatan sehari-hari, seperti sholat, belajar, bermain, istirahat. Kemudian 12 siswa mampu menimbang berat suatu benda, seperti kelereng, buku, buah, beras, daging, dan lain-lain. Kemudian hasil wawancara juga ada 3 aspek, ya, aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kalau aspek kognitif ini terdapat 8 siswa telah memahami materi pengukuran. Kemudian 1 siswa masih merasa bingung, 3 siswa merasa cukup bisa. 12 siswa menunjukkan perbedaan atau persamaan antara satuan panjang. Berarti ini semua sudah bisa semua. Kemudian 12 siswa bisa menjelaskan definisi pengukuran dan 12 siswa menyebutkan contoh pengukuran. Indikator aspek afektif yang kedua, ini ada 10 siswa merasa senang dan tertarik pada pelajaran matematika. 1 siswa masih ada yang bingung, 1 siswa merasa biasa aja. Terus 12 siswa merasa senang dan antusias saat berdiskusi dan bekerja sama dalam kerja kelompok. 12 siswa merasa tidak senang atau melaporkan ke guru dan mengingatkan jika ada teman yang mencontek. Kemudian 10 siswa mengerjakan sendiri, bertanya kepada guru atau mempelajari materi lagi saat ada kesulitan dalam mengerjakan ulangan. Ada 1 siswa menjawab dengan ingin mencontek. Kemudian ada 1 siswa menjawab dengan mengosongi lembar jawaban. Pada indikator yang ketiga, aspek psikomotorik, terdapat 12 siswa menunjukkan cara pengukuran panjang menggunakan penggaris, 9 siswa bisa menunjukkan pengukuran waktu menggunakan jam, 11 siswa bisa menunjukkan cara pengukuran berat menggunakan timbangan. Nah, setelah itu, dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti pada indikator kognitif terlihat bahwa dari 12 siswa sebelum penerapan metode NHT, prestasi siswa pada materi pengukuran terlihat kurang dalam pemahaman, dibuktikan dengan prestasi belajar siswa yang belum baik. Setelah penggunaan metode NHT, indikator kognitif pada aspek pemahaman siswa meningkat, ditunjukkan dengan kemampuan siswa dalam memahami materi pengukuran. Prestasi belajar siswa, materi pengukuran terlihat meningkat, seperti pada tabel di bawah ini. Yang tadinya 80 menjadi 100, yang tadinya 75 ada yang menjadi 90. Itu menandakan adanya peningkatan pada hasil belajar setelah penggunaan metode Number Head Together. Nah, kesimpulan pada mini riset kali ini yaitu penerapan metode Number Head Together dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar siswa sebelum menggunakan metode NHT rata-rata nilai matematika anak 67,59, rata-rata di bawah KKM, dan prestasi belajar siswa setelah menggunakan metode NHT itu meningkat sebesar 26,8% dengan perolehan nilai rata-rata 85,69. Penggunaan metode Number Together dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas 3 di SD swasta Pekalongan materi pengukuran. Dibuktikan pada aspek kognitif, pemahaman siswa meningkat. Aspek afektif, siswa semangat dan aktif mengikuti pembelajaran. Kemudian aspek psikomotorik, siswa mampu mempraktekkan materi pengukuran. Terima kasih. Dan sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, bisa komen di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.